Shalom saudara-saudari, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Jaya Hulu dalam program Renungan Pagi di channel Jaya Inspirasi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang telah kami terima di sepanjang malam hari ini. Dan pada pagi hari ini kami telah bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan ini, dan sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami memohon tuntunan daripada firman-Mu. Engkau teguhkan kami melalui Roh-Mu supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menghidupkan firman-Mu ini di dalam tindakan keputusan kami di sepanjang hari ini. Berbicaralah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Ikutilah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudari, memikirkan soal-soal penghidupan adalah hal yang wajar, namun memusingkannya adalah hal yang tak patut bagi seorang pengikut Kristus. Memang semua orang memiliki kebutuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya adalah hal yang lumrah bila kita memikirkannya. Namun sebagai pengikut Kristus adalah tidak patut bila kita memusingkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena bila kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab, maka kita tidak akan mengkhawatirkan kehidupan kita. Dengan hati yang teguh, kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Nasihat tentang sikap yang sepatutnya terhadap kebutuhan hidup ini disampaikan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 2. Di situ, ia menggambarkan pengikut Kristus bagaikan seorang prajurit. Kemudian ia berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya, prioritas kehidupan dari seorang pengikut Kristus adalah bagaimana ia hidup menyenangkan hati tuannya, dan bukan hal yang lain, termasuk bukan soal-soal penghidupannya. Ia yakin bahwa selama dirinya mematuhi kehendak Tuhan yang merupakan Tuan atas kehidupannya, maka Tuhan pasti akan mencukupi semua yang ia perlukan di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bila kita memusingkan perkara-perkara jasmani mengenai kebutuhan hidup kita sehari-hari, lebih daripada kita memikirkan hubungan dan perkenanan kita kepada Tuhan, maka kita terjebak dengan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Tetapi hendaklah kita memikirkan bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap tindakan dan keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Dengan demikian kita akan menerima pertolongannya, kita akan menerima pengharapan yang daripada Tuhan. Pertanyaan untuk direnungkan ialah, apakah yang menjadi prioritas dari kehidupan Anda? Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau adalah pribadi yang berkuasa dan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Hanya dengan mematuhi kehendak-Mu dan mendahulukan perintah-perintah-Mu, lebih dari semuanya itu, barulah hidup kami akan berkenan kepadamu. Di saat yang sama, kami tidak perlu merasa khawatir akan penghidupan kami, karena Engkau tidak akan pernah lalai di dalam mencukupkannya semua yang kami perlukan di dalam hidup ini. Berada di dalam pimpinan-Mu, hati kami limpah dengan damai sejahtera dan sukacita. Mengawali hari ini kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang baru untuk menikmati anugerah dan rahmat-Mu yang begitu besar ini. Kami percaya Engkau yang telah memulai perkara yang baik di dalam kehidupan ini. Maka kami juga percaya bahwa Engkau yang meneruskannya
sampai kami menerima apa yang menjadi janji-janji-Mu itu tergenapi dalam hidup kami. Menjalani hidup yang harus kami lalui pada hari ini, kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami mengetahui jalan yang harus kami tempuh. Sertailah kami, agar kami dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam keberhasilan. Jadikanlah kami berkat bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk para pendengar yang mengikuti renungan pagi ini. Kiranya Engkau yang memberikan damai sejahtera daripadamu dan tuntunan daripada Roh Kudus yang membimbing mereka kepada jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, jikalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Tuhan sembuhkan, jamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara umat-Mu yang mengikuti renungan pada pagi hari ini, yang bergumul di dalam masalah pekerjaan mereka, Tuhan, hamba berdoa, pertemukan mereka pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak menghalangi hubungan mereka dengan Engkau ya Tuhan, sehingga juga mereka dapat mempertanggungjawabkan kehidupan mereka selama Engkau percayakan ada di dunia ini. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, hamba percaya bahwa Engkau jauh memikirkan hal-hal yang terbaik atas hidup mereka dari apa yang hamba-Mu doakan pada pagi hari ini. Dan itu sebabnya kami kembali bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, bila saudara merasa diberkati dengan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, silakan meninggalkan komentar di bawah ini untuk mendukung channel ini semakin bertumbuh dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin.